Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan em, pekerjaan yang telah kami kerjakan, yaitu membuat presentasi untuk rangkuman materi tentang Arduino, yaitu dengan judul mengenal Arduino microcontroller. Di sini saya membuatnya dengan kelompok, yaitu ada dua orang. Yang pertama saya sendiri, Ridwan, dengan NIM 2141, 6255 21197, dan Surin Syabah Nafsa 2141 6255 2010 36. Kami berdua dari kelas IF 21F. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mulai pada slide yang pertama. Yang pertama di sini ada pengertian untuk Arduino sendiri. Yang pertama ada Arduino adalah platform elektronik open source yang populer di dunia. Em, ini merupakan papan sirkuit yang dilengkapi dengan microcontroller yang dapat diprogram untuk mengendalikan berbagai macam perangkat. Dan di sini ada gambar Arduino-nya sendiri. Ini ada Arduino Uno, yang dimana di sini ada microcontrollernya. Di sini ada chip Atmega 328. Kemudian selanjutnya ada masih tentang pengertian. Di sini ada 4. Yang pertama tentang microcontroller, yaitu Arduino menggunakan chip yang berfungsi sebagai otak dari sistem memproses data dan mengirimkan instruksi ke perangkat lain. Kemudian yang kedua, Arduino merupakan papan sirkuit yang berisi komponen elektronik yang diperlukan untuk menghubungkan microcontroller dengan perangkat lain seperti sensor, motor, LED, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman. Arduino sendiri menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana yang mudah dipelajari bahkan bagi pemula. Basic dari bahasa pemrogram Arduino adalah bahasa C++. Kemudian untuk komunitasnya sendiri, Arduino mempunyai komunitas yang besar dan aktif di dalam media online atau internet. Di situ banyak menyediakan sumber daya dan dukungan untuk para pembuat, baik yang pemula maupun yang sudah lama. Kemudian di sini ada sejarah singkat dari Arduino. Arduino eh, dimulai pada tahun 2005, yaitu di Italia, yang didasari oleh keinginan untuk memperkenalkan konsep microcontroller pada pelajar dan pembuat yang masih pemula. Di tahun 2005, Hernando Barragan, seorang mahasiswa di Italia, menciptakan prototipe awal Arduino. Kemudian, masih tahun 2005, Massimo Banzi dan David Quartiles mengembangkan prototipe tersebut dan menamainya Arduino. Kemudian, pada tahun 2006, dirilis versi pertama papan Arduino, yaitu Arduino Decimilia. Arduino menjadi open source dan tersedia secara luas. Dan yang keempat adalah pada tahun 2008 dirilis Arduino Uno, versi yang lebih populer dan mudah digunakan. Arduino semakin berkembang dan diadaptasi secara luas sampai sekarang. Kemudian yang selanjutnya ada kelebihan Arduino. Di sini ada 3 kelebihan Arduino. Arduino sendiri menawarkan berbagai kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan populer dalam berbagai proyek elektronik. Yang pertama ada kemudahan pengguna. Kenapa Arduino mudah digunakan? Karena Arduino memiliki bahasa pemrograman yang sederhana dan lingkungan pengembangan yang mudah digunakan dan juga banyak yang memakai. Kemudian selanjutnya ada kompatibilitas tinggi. Arduino kompatibel dengan berbagai komponen elektronik termasuk sensor, motor, dan perangkat lainnya. Dan juga di Arduino terdapat shield yang tinggal ditempel ke atas papan Arduino. Kemudian yang selanjutnya terakhir ada komunitas yang aktif. Arduino memiliki komunitas yang besar dan aktif dalam menyediakan dukungan, tutorial, dan contoh proyek. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Suli Nur Syabah Nafsa. Kepada Suli, silakan Suli. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis Arduino. Arduino hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran untuk memenuhi kebutuhan berbagai proyek. Ada banyak jenis Arduino yang tersedia, masing-masing memiliki spesifikasi dan kemampuan yang berbeda.
Yang pertama di sini ada Arduino Uno. Papan Arduino yang populer, mudah digunakan, serta memiliki semua fitur dasar. Kemudian yang kedua itu ada Arduino Mega. Papan Arduino dengan lebih banyak pin, input-output, memori, serta kemampuan untuk mengendalikan proyek lebih besar dan kompleks. Kemudian yang ketiga itu ada Arduino Nano. Papan Arduino yang kecil dan kompak, ideal untuk proyek dengan ruang terbatas. Yang terakhir ada Arduino Leonardo. Papan Arduino yang dapat meniru keyboard dan mouse, ideal proyek serta memerlukan interaksi dengan komputer. Kemudian di sini ada bagian-bagian Arduino. Papan Arduino terdiri dari beberapa bagian penting yang bekerja sama untuk menjalankan program dan berinteraksi dengan perangkat lain. Bagian yang pertama di sini ada microcontroller sebagai otak dari sistem Arduino, memproses instruksi dan mengendalikan komponen lainnya. Kemudian di sini ada pin digital, pin yang dapat diprogram untuk menjadi input-output, digunakan untuk mengontrol LED, motor, dan sensor. Kemudian ada pin analog, pin yang dapat membaca tegangan analog, digunakan untuk sensor analog seperti sensor cahaya dan sensor suhu. Kemudian yang terakhir ada power supply. Fungsinya itu menyediakan tenaga untuk papan Arduino, bisa melalui USB atau sumber daya eksternal. Kemudian aplikasi dan implementasi Arduino. Arduino memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, mulai dari hobi, pendidikan, hingga industri dan penelitian. Yang pertama di sini eh, sebagai otomatisasi fungsi, digunakan untuk mengontrol pencahayaan, suhu, dan perangkat rumah tangga lainnya. Kemudian digunakan untuk robotika, yaitu membangun robot yang dapat bergerak, berinteraksi dengan lingkungan, dan menyelesaikan tugas. Sebagai sensorik, membuat sistem yang dapat mengukur dan memantau berbagai macam data lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Kemudian yang terakhir itu untuk seni dan musik, membuat instalasi seni interaktif, alat musik elektronik, dan sistem kontrol audio. Kemudian di sini ada kesimpulan, Arduino adalah alat yang fleksibel dan mudah digunakan, sangat cocok untuk belajar tentang elektronik, pemrograman, dan pembuatan proyek. Di sini sebagai open source, perangkat lunak dan perangkat keras Arduino tersedia secara terbuka dan dapat dimodifikasi. Kemudian sebagai media pembelajaran, Arduino merupakan alat yang bagus untuk belajar tentang elektronik dan pemrograman. Lalu ada inovasi, Arduino memungkinkan pengguna untuk membuat proyek yang inovatif dan kreatif. Yang terakhir, sebagai komunitas, Arduino memiliki komunitas yang besar dan aktif dapat membantu pengguna. Baik, saya rasa cukup sekian untuk presentasi untuk Arduino. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.